Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angri Afnizar dari STKIP Bina Bangsa Get Sempena Banda Aceh, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari Bapak Tengku Mahmud MPD. Konsep dasar bahasa. Konsep dasar bahasa Indonesia dan juga beberapa materi yang akan dibahas dalam konsep tersebut. Di antaranya, definisi bahasa Indonesia dan fungsi bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan terakhir kesalahan umum berbahasa Indonesia. A. Definisi bahasa Indonesia dan fungsi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan oleh alat lain. Oleh sebab itu, bahasa manusiawi, artinya hanya manusia yang mampu menghasilkan bahasa. Bahasa adalah seperangkat bunyi sistematik. Artinya, yang pertama, bahasa memiliki seperangkat sistem tertentu yang dikenal oleh para penuturnya. Yang kedua, pemakaian bahasa dan kebiasaan berbahasa tidak diatur oleh lembaga perumus tertentu. Bahasa itu arbiter, artinya yang pertama, bahasa disusun secara manasuka, sesuai dengan konvensi para penggunanya. Bahasa itu simbolik, yang artinya bahasa merupakan simbol-simbol tertentu yang memiliki makna bagi para penutur. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua dalam karya ilmiah atau kegiatan ilmiah memiliki fungsi sebagai media komunikasi, ekspresif atau produktif, informatif, dan presif. A. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu yang pertama lambang kebanggaan Indonesia, kedua lambang identitas nasional, ketiga bahasa persatuan, dan yang keempat bahasa perhubungan. B. Dalam kedudukan bahasa resmi, bahasa memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara Indonesia, yang kedua sebagai bahasa pengantar dunia pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa perhubungan dalam hal pewujudan kepentingan nasional, dan yang keempat sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. C. Ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, berdasarkan suasana, ragam bahasa resmi dan ragam bahasa non-resmi. Yang kedua, berdasarkan penggunaan, bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Yang ketiga, berdasarkan kebakuan, ragam bahasa baku dan bahasa non-baku. Yang keempat, berdasarkan bidang penggunaan ragam bahasa, ilmiah dan non-ilmiah. D. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang benar atau baku adalah penggunaan yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kaidah ini meliputi: pertama, aspek kata bunyi atau fonologi. Dua, tata bahasa atau kata dan kalimat. Yang ketiga, kosakata atau termasuk istilah. Yang keempat, kologisan atau masuk akal dan nalar. Kriteria penggunaan bahasa yang baik bertalian dengan: yang pertama, topik yang dibicarakan. Dua, tujuan pembicaraan. Tiga, lawan bicara atau pembaca. Empat, tempat. Yang kelima, waktu pembicaraan. E. Kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ragam ilmiah, sering dijumpai penyimpangan dari kaidah yang berlaku sehingga mempengaruhi kejelasan pesan yang disampaikan. Penyimpangan atau kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Hiperkorek atau pembetulan bentuk yang benar menjadi salah. Contoh, utang, betul, diubah menjadi hutang, hiperkorek. 2. Pleonasme
adalah kesalahan dalam berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Ada 3 macam, yaitu A. Penggunaan 2 kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contoh, terjadi sejak April, yang benar. Terjadi mulai April, yang benar. Mulai terjadi sejak B. Bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Contoh, kasus-kasus, yang benar. Kumpulan kasus, yang benar. Kumpulan kasus-kasus pleonasme. C. Penggunaan kata keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataan sudah cukup. Contoh, teknologi komunikasi semakin maju ke depan. 3. Istilah kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau dan kerancuan artinya kekacauan. Kontaminasi terjadi karena salah nalar, penggabungan 2 hal yang berbeda sehingga menjadi suatu hal yang tumpang tindih. Contoh kontaminasi imbuhan: meng tambah kesamping, tambahkan, mengesampingkan, yang benar. Men tambah samping, tambahkan, mengesampingkan, benar. Mengesampingkan kontaminasi. Contoh kontaminasi frase: 1. Kadang-kadang, yang benar. 2. Ada kalanya, benar. 3. Kadang-kala kontaminasi. Contoh kontaminasi kalimat: 1. Sosialisasi program ini dihadiri oleh para pejabat setempat, yang benar. 2. Dalam sosialisasi program ini hadir para pejabat setempat, yang benar. 3. Dalam sosialisasi program ini dihadiri oleh para pejabat setempat, kontaminasi. 4. Perombakan bentuk pasif. A. Penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Contoh, praktik kerja lapangan ini mahasiswa semester 6, tidak baku. Praktik kerja lapangan ini dilakukan oleh mahasiswa semester 6, baku. B. Penyisipan kata di antara 2 kata dari sebuah frase. Terikat orang ke-1 dan orang kedua yang diikuti kata kerja dalam bentuk pasif. Contoh, pustaka itu peneliti akan rujuk, tidak baku. Pustaka itu akan peneliti rujuk, baku. Hanya inilah penjabaran dari materi konsep dasar bahasa Indonesia. Semoga dengan materi yang saya kirimkan di blog ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.